Henry menatap wajah Maya dan berkata, "Maya, kenapa kamu di sini?" Maya dengan cepat berlari ke dapur dan mengeluarkan makanan bergizi yang baru saja dibuat oleh Ibu Wulan, dan menunjukkannya kepada Henry seperti sebuah harta karun. "Henry, ini makanan bergizi yang aku siapkan untuk nenek, dipesan secara pribadi, bagaimana? Luar biasa, bukan? Makanan bergizi ini dibuat oleh Ibu Wulan." Dan sekarang Maya berkata seolah-olah dia yang memasaknya sendiri. Ibu Wulan tidak mengatakan apa-apa, dia bisa melihat pemikiran gadis itu, dan Maya sudah cukup disengaja. Tentu saja, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan wanita muda itu. Ibu Wulan memikirkan Amelia lagi. Alangkah baiknya jika wanita muda itu masih ada di sana. Tatapan Henry melembut. Maya adalah gadis yang sangat cerdas. Dia tidak pernah mengeluh di luar sebagai putri keluarga Mahendra. Ia akan berinisiatif untuk meletakkan sosok putri dari putri di hadapannya untuk menyenangkan hatinya. Pria kebanyakan menentang ini, akan ada sedikit lebih banyak kasih sayang untuk setiap tipe. Kalau begitu ayo naik ke atas untuk melihat nenek bersama. Baik, di dalam kamar, Nyonya Mahendra sudah bangun. Saat ini, selain minum air, dia juga mengandalkan suntikan nutrisi. Sekarang dia badannya kurus, dia tidak bersemangat. "Nenek, apakah kamu sudah bangun?" Henry dengan cepat membantu wanita tua itu berdiri dan meletakkan bantal di belakangnya. "Maya datang untuk menemuimu." "Nenek." Maya melangkah maju dengan patuh. "Aku sudah lama berpikir untuk bertemu denganmu. Aku sudah lama tidak melihatmu. Aku merindukanmu. Saya mendengar bahwa Anda memiliki nafsu makan yang buruk. Saya telah menyesuaikan makanan bergizi untukmu. Makanlah." Nyonya Mahendra memandangi Maya. Ternyata itu gadis Maya, kamu repot. "Nenek, jangan sopan padaku. Ayo, aku akan memberimu sup." Maya duduk di tempat tidur, mengambil sendok, menyesap supnya, meniupnya, lalu menyuapi ke mulut nenek. Nyonya Mahendra membuka mulutnya dan meminum sup itu. Maya sangat senang, ketika dia hendak menyuapi suapan keduanya, wanita tua itu membungkuk dan langsung memuntahkan supnya. "Nenek." Ibu Wulan dengan cepat melangkah maju dan menepuk punggung wanita tua itu. Maya tidak menyangka bahwa reaksi wanita tua itu terhadap makanan itu. Dia masih dengan sombong menggunakan makanan bergizi sendiri untuk menyembuhkan wanita tua itu, dan muncul di depan Henry. Henry menyeka mulut wanita tua itu dengan handuk hangat. Wanita tua itu berhenti muntah. Dia sangat lelah. Dia melambaikan tangannya. "Henry, kamu suruh Maya pergi. Saya tidak ingin makan apa-apa, saya ingin istirahat." Henry tidak berani melanggar. Dia berbisik, "Nenek, kalau begitu aku akan mengantar Maya pergi dulu." Keduanya meninggalkan ruangan. Maya memandang Henry dengan kecewa dan sedih. "Henry, maafkan aku." Henry berkata, "Itu bukan masalahmu. Nenek baru saja makanan bergizi yang dibuat oleh koki hari ini dan kemudian muntah. Aku akan mengantarmu pulang dulu." Di dalam kamar, Ibu Wulan menyeka tangan wanita tua itu. "Nenek, kamu harus bersemangat. Kamu lihat bahwa tuan muda selalu menemanimu di depan tempat tidur setiap hari. Dia sangat mengkhawatirkan kesehatanmu dan terus memikirkan cara untuk membiarkanmu makan. Bagaimana kamu bisa bersedia? Tinggalkan tuan muda." Nenek itu menghela nafas. "Ibu Wulan, aku selalu mimpi malam ini. Saya telah menjalani sebagian besar hidup saya, dan saya tidak pernah melakukan sesuatu yang disesalkan. Tetapi sekarang saya menyesalinya, menyesali hari demi hari. Saya seharusnya tidak membiarkan Amelia menikahi Henry. Jika bukan karena Henry, Amelia masih hidup di depan saya terlalu egois." Ibu Wulan tahu bahwa wanita tua itu menderita penyakit jantung, dan matanya menjadi merah. Dia hanya bisa meremas tangan wanita tua itu. "Nenek, tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Jika wanita muda itu masih hidup,
dia melihatmu seperti ini. Amelia benar-benar menganggap nenek itu sebagai neneknya, tidak seperti Maya yang datang untuk menyenangkan hatinya demi Henry. Maya melihat nenek tua itu tidak bisa makan, muntah dia hanya kecewa, tapi tidak tertekan. Ibu Wulan tahu bahwa jika wanita muda itu masih di sana, dia pasti akan menyakiti hatinya ketika dia melihat wanita tua itu seperti ini. Wanita muda itu telah pergi selama 3 bulan, tapi dia tinggal di hati semua orang. Air mata menetes di mata Nyonya Mahendra. Ini terlalu tidak adil bagi Amelia. Dia masih sangat muda, dan hidupnya baru saja dimulai. Yang paling penting adalah dia mati untuk menyelamatkan Henry. Namun, Henry benar-benar melupakannya, dan Maya ada di sampingnya. Nenek menangis, mengepal tangannya dan berkata, "Meski begitu, aku masih belum bisa menyebut Amelia di depan Henry. Parman, kamu tahu betapa pedihnya perasaanku, saya benar-benar patah hati." Ibu Wulan mengulurkan tangan dan memeluk wanita tua itu dan berkata, "Saya tahu, nenek harus bersemangat supaya kesehatannya membaik." Nenek sudah berlinang air mata. Dia merasa bahwa dia telah membunuh Amelia. Setiap kali dia memikirkan Amelia, dia merasa dia tidak bisa bernapas. Mata Ibu Wulan memerah dan dia memeluk Ibu Mahendra dengan erat, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Tiba-tiba sebuah suara yang jelas dan lembut terdengar di telingaku, "Apakah ada orang di sana?" Nyonya Mahendra masih terisak, dan dia benar-benar terdiam ketika mendengar suara itu. Ibu Wulan juga terdiam, suara ini terlalu akrab bagi mereka. Apakah itu hanya halusinasi saja? Pada saat ini, ada langkah kaki dan suara yang jelas dan lembut menjadi sangat jelas dari jauh ke dekat. "Maaf, siapa?" Sebuah tangan kecil yang ramping mengulurkan tangan dan dengan lembut membuka pintu kamar yang belum ditutup. Nenek dan Ibu Wulan melihat ke arah pintu pada saat yang sama. Sosok ramping dan cantik Amelia dengan ganas terlihat di depan mata mereka. Pintu villa di bawah tidak dikunci, jadi dia masuk sendiri. Ketika dia mendengar tangisan di lantai atas, dia menemukannya. Ibu Wulan tiba-tiba berdiri dari samping tempat tidur. Dia menatap gadis di dekat pintu dengan kaget, "Nona muda." Nyonya Mahendra terdiam dan berkata, "Amelia, benarkah itu kamu?" Mata Amelia menjadi merah ketika dia melihat wanita tua dan Parman. Dia berjalan ke depan dengan cepat dan datang ke sisi wanita tua itu, dan berkata, "Nenek, kenapa badanmu kurus?" Amelia memegang tangan wanita tua itu dan memegangnya erat-erat. "Nenek, kamu sangat tidak nyaman. Kamu pasti tidak makan dan tidur nyenyak selama ini." Wanita tua itu dengan cepat menjabat tangan Amelia. Tangan gadis itu bukan es, tapi lembut dan hangat. "Amelia, apa aku bermimpi? Kamu benar-benar kembali?" "Ini bukan mimpi, saya bukan hantu, saya orang yang hidup." Amelia menarik tangan wanita tua itu ke wajah kecilnya. "Lihat, Ibu Wulan, tubuhku hangat, aku kembali." "Astaga!" Ibu Wulan memanggil, dan dengan cepat bergegas mendekat dan memeluk Amelia. Air mata Ibu Wulan menetes. "Nona muda, ini benar-benar kamu. Aduh, Nona, kamu semakin cantik." "Ibu Wulan, mulutmu masih manis sekali." Amelia menyeka air matanya dan menatap wanita tua itu. Dia yang lembut berkata, "Nenek, ini benar-benar aku." Nyonya Mahendra menepuk pahanya secara emosional. Dia masih tidak bisa mempercayainya. Seorang wanita tua menangis dan berkata, "Amelia, ternyata itu benar-benar Ameliaku. Cepat beritahu nenek, bagaimana kamu bisa bertahan?" "Pasti sangat sulit untuk bertahan hidup." Nyonya Mahendra membawa Amelia dan menatapnya dengan hati lembut. "Nenek." Amelia mengulurkan tangan kecilnya dan dengan lembut memeluk wanita tua itu. Dia menepuk punggung wanita tua itu dengan tangan kecilnya, dan berkata dengan lembut, "Nenek, kamu tidak perlu merasa bersalah atau menyalahkan dirimu sendiri.
Semuanya adalah pilihanku sendiri. Aku mencintai Tuan Henry, aku rela mati demi cinta. Yang penting adalah saya kembali sekarang dan telah berlatih selama 3 bulan satu demi satu. Saya tidak memiliki racun di tubuh saya. Kamu lihat, saya sekarang lebih baik dari sebelumnya. Nenek, saya harap saya semua membaik. Mata Nyonya Mahendra tua berkaca-kaca. Dia mengulurkan tangan dan memeluk Amelia, mengangguk penuh semangat. Amelia, kita semua pasti baik-baik saja. Ibu Wulan menghapus air matanya dengan lega. Dia tahu bahwa selama Amelia itu kembali, nenek itu akan menjadi lebih baik. Selalu ada banyak cara untuk Amelia yang bisa menyelamatkan nenek itu. Amelia memeriksa denyut nadi wanita tua itu. Benar saja, wanita tua itu khawatir. Nenek, saya akan memberimu suntikan malam ini dan menghentikan larutan nutrisi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.